Tilawah di sini artinya adalah umum. Tilawah itu bisa dikatakan murattal, bisa dikatakan muzawwad. Ya. Kalau disebut banyak orang murattal itu adalah lagu-lagu yang ada seperti imam baca, itu murattal, dan muzawwad itu yang dibaca seperti acara-acara pernikahan para qori. Itu bedanya muzawwad dengan murattal. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang saya akan bahas, saya akan melantunkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang dikemukakan. Pertama, kita tahu bahwa hukum membaca Al-Quran dengan irama lagu yaitu boleh ya, atau diperbolehkan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghan bil Qur'an." Bukan dari golongan kami yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala aydan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aydan, laysa minna man lam yataghan bil Qur'an. Wa qala aydan, zainul Qur'ani bi aswatikum. Yang kami hormati segenap para pengurus DKM Musala Al-Barakah Klaster Pinus beserta jajarannya, bapak-bapak sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa hadir. Itu salah satunya itu jalankan salah satu kewajibannya, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan disusul dengan kultum atau jumber. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semua dan para jamaah sekalian, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala-pahala yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam
tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, juga kepada para sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang di sini bisa mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat mengenai judul tema yang ada di pagi hari ini, yaitu indahnya bertilawah Al-Quran. Berbicara tentang tilawah berarti kita berbicara tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan bagus. Bagus di sini bukan berarti cuma hanya bagus. Bagus banyak yang bisa baca Al-Quran dengan bagus. Tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid juga harus. Artinya beriringan antara tajwid dengan irama lagu. Tilawah di sini adalah umum. Tilawah itu bisa dikatakan murattal, bisa dikatakan muzawwad. Ya. Kalau disebut banyak orang murattal itu adalah lagu-lagu yang ada seperti imam baca, itu murattal, dan muzawwad itu yang dibaca seperti acara-acara pernikahan para qori. Itu bedanya muzawwad dengan murattal. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang saya akan bahas, saya akan melantunkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang dikemukakan. Pertama, kita tahu bahwa hukum membaca Al-Quran dengan irama lagu yaitu boleh ya, atau diperbolehkan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghan bil Qur'an." Bukan dari golongan kami yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dan yang kedua, hadis yang datangnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Zainul Qur'ani bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suara kalian yang bagus. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Penjelasan hadis di atas merupakan alasan kita diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan irama atau lagu. Jadi nggak usah takut. Misalnya ada beberapa memang yang bilang katanya jangan belajar ini karena kalau kita belum bisa tajwid nggak boleh. Sebenarnya sih nggak apa-apa, silakan saja. Yang penting sambil berjalan antara irama belajar irama dengan tajwid. Baik, kita masuk ke materi ya Pak. Kita coba lihat fotokopi yang sudah ada di lembaran yang sudah Bapak pegang. Ya. Nanti ini masuk materi dari pertanyaan ya Pak. Nanti tolong didengarkan ya Pak dengan baik. Ini yang Bapak pegang semua ini adalah namanya tausih. Tausih ya Pak, atau nagom. Nagom atau tausih ini adalah dasar bagaimana caranya kita menerapkan irama lagu ke Al-Quran. Ya Pak, tausih namanya, tausih ya, atau rumus, atau dalam bahasa Inggris disebut tesis ya. Jadi
Kita bisa tahu di sini lagu ada berapa, bagaimana cara baca lagu ini dan berapa macam lagu yang kita ketahui, kita bisa tahu di sini. Dan di sini kita bisa tahu dasar dari semua lagu. Ya, Pak. Baik. Sekarang kita bahas, kita lihat lagu itu terbagi menjadi 7. Ada berapa? 7 ya. Perlu diingat ya Pak, ada 7. Yang pertama adalah lagu Bayyati. Lagu apa Pak? Bayyati ya Pak. Kemudian yang kedua adalah lagu Soba. Lagu Soba ya Pak. Lagu Soba ya Pak. Kemudian yang ketiga adalah lagu Hizaz. Lagu Hizaz ya. Kemudian yang keempat adalah lagu Ros. Lagu Ros ya. Kemudian yang kelima lagu Sika. Sika ya. Sika ya. Kemudian yang keenam lagu Jiharkah. Lagu Jiharkah. Ya, kemudian yang terakhir adalah lagu Nahawan. Ya. Lagu Nahawan yang terakhir. Kita ulang lagi. Yang pertama lagu apa, Pak? Bayyati. Yang kedua Soba. Yang ketiga Hizaz. Yang keempat Was. Yang kelima Sika. Yang keenam Jiharka. Yang terakhir Nahawan. Bagian-bagian ini adalah lagu-lagu yang nanti kita terapkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali kita temukan di medsos atau dimanapun, banyak para qori membacakan beberapa lagu yang mungkin kita sebenarnya nggak tahu itu lagu apa namanya. Ya, di sini nanti kita bahas ya Pak. Kemudian itu lagu ya Pak atau irama. Sekarang kita masuk ke nada. Nada itu bisa dikatakan tingkatan suara ya Pak. Tingkatan suara. Nah, tingkatan suara ini terbagi menjadi 4. Menjadi 4 ya Pak. Yang pertama adalah nada koror. Nada koror ya Pak. Koror. Di sini nggak ada artinya ya Pak. Cuman sekarang saya jelaskan artinya biar nanti bisa paham. Koror yang pertama adalah nada koror yang artinya adalah nada rendah. Nada rendah. Kemudian yang kedua adalah nada nawa. Nawa ini artinya sedang. Sedang. Kemudian yang ketiga adalah nada jawab. Jawab artinya tinggi. Artinya tinggi. Dan yang keempat adalah nada jawabul jawab. Artinya nada yang paling tinggi ya Pak. Nah, keempat nada ini perlu kita hafal ya Pak, termasuk lagunya. Karena ini adalah jantung atau ujung. Artinya di sini kita bisa tahu nanti beberapa apabila kita nanti menerapkan Al-Qur'an ya Pak. Yang pertama adalah nada apa Pak? Yang pertama koror. Ya, artinya rendah. Ya. Yang kedua nada nawa, artinya sedang. Yang ketiga nada jawab, artinya tinggi. Dan yang terakhir nada jawabul jawab, artinya paling tinggi ya Pak. Paling tinggi. Jadi rendah, sedang, jawab, jawabul jawab ya. Bagian-bagian ini perlu kita pahami ya Pak, harus, karena wajib ketika nanti kita menerapkan Al-Quran. Baik, kita langsung masuk ke materi ya Pak. Kita bahas sekarang pertama yaitu lagu Bayyati ya Pak. Ya, sekarang kultumnya sambil praktek aja ya Pak, karena biar nanti kita tahu, oh kenapa harus ada nada koror, oh kenapa harus ada nada nawa, oh kenapa harus ada nada jawab dan jawabul jawab. Kan ada pertanyaan di benak hati kita, mungkin mau bertanya atau gimana nanti ya.
Makanya kita terapkan saja ya. Karena di tilawah ini memang seni yang harus diterapkan ya. Baik, kita coba pertama dengan lagu Bayyati ya Pak. Karena lagu Bayyati ini adalah lagu awal dari semua lagu. Baik, kita mulai dengan Bayyati qoror ya Pak. Asli tingkatan nada qoror. Baik, perhatikan. Kita tahu sebarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bareng semuanya ya Pak. 1 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bareng 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bayyati asli tingkatan nada qoror. Qoror artinya rendah. Kita mulai bait pertama. Perhatikan. Nabi 'alal 'ali asfar. Ya, itu Bayyati qoror. Qoror itu identik dengan suara yang paling rendah yang kita punya. Karena masing-masing suara kita mempunyai beda-beda karakter ya Pak. Ada yang memang nggak bisa rendah, tapi serendah-rendahnya kayak orang yang baca rendah ke tinggi. Ya, saya ulang lagi. Nabi 'alal 'ali asfar. Dicoba bareng ya Pak. Nanti 1 2. Nabi 'alal 'ali asfar. Ya, itu adalah Bayyati asli tingkatan nada qoror. Nah, bait ini Bapak bisa terapkan ke Al-Qur'an. Misal saya contoh surah apa? Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Sama enggak Pak? Dengan bait itu sama enggak? Ya, atau dengan murotal misal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama enggak Pak? Cuman kalau nada itu Bayyati kurdi, jadi agak tinggi dia. Kalau di rendahnya paling kita masuk ke seh yang satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nurun nabi. Sama enggak Pak? Sama enggak? Ya, tuh paling ngambilnya ke se itu ya. Itu masuknya Bayyati asri kalau di murotal. Kalau di salawat juga bisa. Kilahadil mata binana itu ke situ larinya. Atau assalamu alayka ya, ke situ juga bisa. Jadi lagu ini atau tausi ini bisa kemana-mana. Nantinya kita terapkan dari mulai ke qori, ke murotal,
kemudian sholawat kemanapun bisa. Baik, itu adalah bayati tingkatan nada qoror ya Pak, rendah. Sekarang kita masuk ke bayati tingkatan nada nawa, artinya sedang ya, iya, afwan. Kita lanjut ya. Fa'abana asbaba wasyadi wa'ara. Ya, seperti ini lagi, saya ulang lagi ya. Bayati nawa. Fa'abana asbaba wasyadi wa'ara. Ya, coba ya bareng, 1, 2. Adalah bayati tingkatan nada nawa. Nah, bisa terap. Misalnya kita terap surah Ar-Rahman misalnya, asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Kita bisa terap di surat apapun. Silakan Bapak pilih. Misalnya di surah apa aja silakan. Itu cuma contoh aja di surah Ar-Rahman yang bisa kita terap. Atau bisa di surat Al-Fatihah bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama kan Pak? Ya. Itu adalah bayati asli tingkatan nada nawa. Ada yang mau coba dari jamaah? Silakan. Barangkali sebelum saya melanjutkan atau saya lanjutkan sampai habis, nanti dicoba satu-satu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Karena saya dikasih waktu cuma 20 menit sama panitia. Tahu udah lebih kayaknya nih. Ya. Episode berikutnya. Iya kali mungkin ya. Jadi ini hanya mengenalkan saja ya Pak. Artinya kalau saya bahas semua emang panjang waktunya ya. Bisa 1 jam, 1 hari, 1 malam ya. Mungkin ya. Baik, cukup. Ya. Baik, itu yang sudah saya contohkan ya. Tapi nggak semua saya bahas ya Pak. Karena ini waktu ya, ingat waktu. Jadi yang barusan saya bahas baru qoror sama nawa. Mungkin insya Allah next selanjutnya insya Allah mudah-mudahan ada umur saya bisa mengisi lagi. Baik, mungkin dari jamaah sekalian barangkali ada yang mau bertanya. Silakan ya. Oh silakan Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak ya. Wah banyak amat. Tapi pendek Pak. Oh iya silakan. Kalau ini bukan nada bayati, Ya. tapi maksudnya harkat. Harkat ya. Seperti garis panjang di atas mad, itu kan katanya 6 harkat. Betul. Nah kalau nggak sampai 6 harkat karena ini prokop Pak, gimana tuh Pak? Karena tahap belajar. Iya. Apa ada sanksi atau gimana Pak? Iya, itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua yang tadi Bapak baca nurun Nabi. Itu adanya di ayat apa Pak? Di surat apa maksudnya? Iya. Nurun Nabi. Ya udah itu aja ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita jawab yang kedua dulu ya Pak. Karena yang pertama kayaknya agak panjang jawabnya. Yang kedua ya Pak. Tadi itu nurun Nabi kata Bapak ada di Quran mana? Di surat apa? Sebelumnya saya bilang kalau ini bukan Quran. Ini tausih. Naugom. Jadi ini dasar. Ini ulama-ulama yang menciptakan ini. Yang membuat ini, mempermudah bagaimana caranya kita bisa menerapkan bacaan Al-Quran dengan berirama, ya Pak. Jadi Bapak nyari Al-Quran di surat apapun nggak bakal ketemu. Iya, kecuali bagi-bagiannya mungkin ada beberapa yang ada. Tapi nggak ada, misalnya ini di surat Ad-Duha saya ngarang, saya dosa nanti. Atau di surat apa? Nggak bisa ya Pak. Jadi nggak. Ini cuma ngadom, nggak ada di Al-Quran ya Pak, atau tausih. Kemudian yang pertama tadi, bagaimana kalau misalnya harakat kita nggak sampai kepada yang kita mau gitu. Yang harusnya tadi 5 sampai 6 kita bisa 3 gitu. Pada dasarnya kalau misalnya kita dalam tahap belajar itu nggak masalah Pak. Selama kita mau belajar. Jadi nggak ada masalah sebenarnya mau baca 3 atau 2. Tapi dalam kurung artinya kita tetap harus bisa bagaimana caranya sesuai dengan apa yang ada di hukum tajwid tersebut gitu. Insya Allah kalau kita mau belajar, sebenarnya perokok pun bisa Pak. Jadi belajar qiraat itu atau tilawah itu nggak harus yang perokok atau nggak perokok. Tapi yang nggak perokok lebih bagus sebenarnya, karena jernih. Gitu. Bahkan guru saya sendiri perokok sebenarnya, tapi dia qori, karena tidak membatasi bagi perokok, bagi siapapun yang ingin belajar irama. Saya perokok nggak bisa, suaranya pendek misalnya, nggak ada masalah. Termasuk guru kita ini, Pak Masu, ini adalah seorang qori pada wilayahnya. Ya. Cuma diem aja dia. Ya. Ya. Silakan, ada lagi? Ya, silakan. Apakah ketika pertama kali wahyu turun, pas Al-Quran itu sudah ada nadanya atau lagunya? Apakah sebelum Al-Quran turun? Sesudah turun? Ketika turun, apakah sudah ada pakem lagu atau nada? Oh gitu. Kalau kita lihat dari sejarahnya dari Abu Musa Asy'ari itu, ketika Nabi lewat itu sudah ada sejarah, artinya udah ada riwayat yang jelas. Tapi mengenai lagu ini, kebetulan memang lagu ini dibuat oleh para ulama yang sekarang, artinya mempermudah. Kalaupun lagu-lagu yang namanya Bayyati Soba di riwayat yang jelas tidak ada memang. Di situ dijelaskan bahwa riwayat yang ada hanya sejarah bahwa Nabi pernah mendengar ketika Abu Musa membaca Al-Quran. Sampai Nabi diam kan, dia mendengarkan bacaan Abu Musa itu kan. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan betapa indahnya Abu Musa membaca Al-Quran sampai Nabi aja tertegun di situ kan. Ya, itu Pak mungkin. Kalau untuk kok bisa ada nada ini setelah Al-Quran turun dari mana misalnya? Ini ulama yang buat. Jadi karena kita adalah pewaris ulama yang kita ikuti ya sudah yang ada gitu Pak. Mungkin itu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab.